Oh, ada 2 menit. Pekerja migran dari negara Ethiopia sendiri adalah yang pertama adalah memperketat syarat untuk bekerja di luar negeri. Misalkan kayak nih, jika orang tersebut di dalam negeri Ethiopia ini sering sekali melakukan kejahatan yang berhubungan dengan HAM, mungkin bisa bisa dibilang kayak digaris gitu atau ditindaklanjuti di dalam negeri dulu, baru kalau misalkan orang tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik, maka dapat diloloskan ke luar negeri. Namun jika misalkan orang tersebut baru saja melakukan tindakan pelanggaran HAM di luar negeri, maka solusi kami itu adalah saling bekerja sama dengan negara yang terkait dengan korban pelanggaran HAM tersebut. Gunanya untuk selain dapat berkomunikasi juga dapat membantu kami untuk menindaklanjuti korban tersebut. Mungkin bisa kayak dipenjara di negeri tersebut atau dapat dibawa pulang, misalkan diberhentikan paksa di kerja tersebut lalu dibawa pulang ke negara asalnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor 1. Silakan paslon nomor 2. Mungkin saya akan menyampaikan sedikit bagaimana tentang prosedur yang itu kan dilakukan oleh departemen. Nah, bagaimana itu kalau ada kasus sogok-menyogok itu gimana cara menyelesaikannya dan bagaimana tanggapannya? Ya tentunya pasti bukan hanya dari satu pihak doang. Pasti ada banyak orang. Tapi kan yang ngerjain kan cuma satu orang. Nggak mungkin cuma satu orang doang. Pasti ada beberapa orang yang punya perspektif yang berbeda-beda. Pasti juga mereka punya kesendirian sendiri. Untuk mengambil pertanyaan. Sampai jam berapa udah bel kan? Jadi debatnya sekarang temanya bagaimana Anda memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak melanggar hak-hak pekerja dan masyarakat lokal. Baik, terima kasih. Di sini saya akan jawab pertanyaannya. Bahwa kalau misalkan para pekerja dan masyarakat lokal itu tidak akan merasa bahwa hak-hak mereka itu akan diambil oleh pembangunan ekonomi pemerintah, dikarenakan untuk pekerja sendiri mereka akan merasa bahwa kenaikan ekonomi itu akan menguntungkan mereka, dikarenakan ya mereka ini bekerja untuk membangun ekonomi tersebut. Lalu untuk masyarakat lokal sendiri tidak akan merasa bahwa hak-hak mereka itu akan diambil oleh pemerintah. Aku ada contoh, misalkan ada orang A yang punya rumah di sepitak tanah yang luasnya itu 200 meter kali 200 meter. Jika pemerintah itu ingin membeli tanah tersebut guna membangun ekonomi negara akan bisa dibilang tuh kayak ada transaksi jual beli dari masyarakat lokal tersebut. Jadinya masyarakat itu tidak merasa dirugikan dikarenakan itu merupakan keputusan kedua belah pihak. Jadi menambahkan juga kenaikan ekonomi juga tidak akan melanggar hak-hak para pekerja, dikarenakan kenaikan ekonomi akan menambah lapangan kerja dan pastinya pekerja dan masyarakat lokal akan dapat terbayarkan semua kebutuhan mereka. Misalnya rumah mereka terkena gusur, tapi untuk suatu aset nasional atau untuk pembangunan nasional. Nah, pemerintah dari kami dapat Baik, waktu sudah habis ya. Sekarang 2 menit ya, jadi menyangkanya kan di dalam masyarakat itu saya pernah dengar suatu situs tentang adanya mafia tanah. Nah, itu gimana cara Anda untuk menyelesaikan hal-hal tersebut? Itu karena bagi masyarakat itu hal-hal yang mengganggu, dikarenakan kita sudah memberitahu, masyarakat sudah memberitahu bahwa tanah itu akan dijual, tetapi oleh mafia tanah ini itu spanduk-spanduk atau brosur-brosur yang tentang penjualan tanah itu disobek atau diambil dan dibuang. Itu bagaimana cara Anda mengatasi? Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menyangka. Nah, para mafia
mafia tanah itu kan kebanyakan tuh dari daerah-daerah yang terpencil gitu kan, daerah-daerah yang bisa dibilang itu dari kata teknologi itu kayak jauh gitu, masih kayak termasuk hal yang baru. Nah, cara kami itu yang pertama kita akan pastinya kan kita pengen tuh daerah itu menjadi daerah yang maju, makanya kita akan mendatangi kayak kepala desa atau ya pokoknya orang penting di sana itu ya buat tanya kalau misalkan ada tanah nggak yang dijual dari daerah terkecil ini. Kalau misalkan iya, ya kami juga akan lihat tanah itu cocok atau enggak, mungkin atau ada tindak kejahatannya di sana juga atau enggak. Kita juga akan saling berkomunikasi dengan kepala desa tersebut. Ya, baik, terima kasih. Apakah dari yang kedua ada yang mau memberikan tanggapan tambahan? Saya hanya akan menambahkan sedikit tentang ruang kerja yang tadi Anda sampaikan itu di dalam masyarakat ini kan, akan tetapi pendidikan di sini juga sangatlah dibilangnya kayak kurang efisien karena kan masyarakat sekarang tidak terlalu suka oleh pembelajaran yang ada di sistem pendidikan sekarang. Nah, itu membuat masyarakat berpikir dengan lebih baik main bisnis di handphone daripada bekerja, karena Ya mungkin untuk para pelajar yang menganggap bahwa kerja itu melelahkan, ya kita mungkin akan menambahkan cara belajar, metode belajar yang mungkin lebih seru sehingga para pelajar tidak menganggap bahwa pekerjaan itu suatu hal yang sulit atau melelahkan. Dan juga kami akan menambahkan seperti yang seperti LDKI untuk melatih metode belajar. Nah, demikian dari Debai sesi satu. Sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, Kali ini kami dari tim KPU akan mengadakan debat capres dan capres sesi kedua yang bertema pemberantasan korupsi. Koalisi 1 Partai Adil Mas, silakan. Adil Mas! Adil Pertanyaan untuk Adil Mas. Apa target utama dalam pemberantasan korupsi yang ingin Anda capai dalam 5 tahun ke depan? Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari Koalisi 1 sebagai capres akan menjawab pertanyaan dari perwakilan KPU. Nah, jadi pertanyaan itu adalah apa target utama kami sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk memberantas korupsi selama 5 tahun ke depan. Nah, korupsi itu kan sifatnya itu kan dari dalam kepala kan, di apa sih mindsetnya itu dari kepala. Nah, cara kami itu adalah seperti yang tadi saya bilang, merevisi kurikulum nih, kayak mengadakan nanti kejujuran yang saya bilang tuh, kayak biar melatih kejujuran para siswa. Habis itu juga
paling ada guru BK juga, ada konseling para BK yang dengan tujuan agar mengapa siswa tersebut dapat mencuri, dapat korupsi gitu loh. Habis itu juga kalau misalkan ada kejadian yang lebih lanjut lagi, paling kita nanti ada revisi undang-undang tentang hukuman korupsi. Misal kayak memberatkan hukumannya, meminimalisir kegiatan yang berhubungan akan risiko tinggi korupsi tersebut. Lalu juga ada kita akan memantau instansi pemerintah. Akan menjawab untuk target utama untuk memberantas korupsi dalam 5 tahun. Untuk memberantas korupsi dalam 5 tahun ini, kami ingin menganalisis dulu akar-akar dari permasalahan korupsi, baru kami akan melaksanakan suatu kegiatan untuk pemberantasan tersebut. Kami akan menganalisis terlebih dahulu orang-orang yang menurut kami tercurigai kasus korupsi seperti kayak di pertambangan atau di dalam pengaturan uang-uang negara. Itu kami juga akan memperbaiki dahulu sistem hukum dari pengadilan yang kecil sampai yang besar. Nah, untuk itu kami ingin membuat lembaga-lembaga khusus yang kami sendiri yang memegangnya. Jadi target utama dalam pemberantasan korupsi ini kita akan mencari yang sudah saya jelaskan, mencari dalangnya atau akar-akarnya dulu. Habis itu baru kami akan menghukum mereka dengan hukuman yang menurut kami pantas. Tambahkan Wapres, tambahkan. Kalau tahu orang itu sebagai bibit-bibit koruptor, kenapa diloloskan memasukkan menjadi instansi pemerintah? Pertanyaan kedua untuk kedua paslon. Bagaimana Anda akan mendorong peran serta masyarakat dalam mengawasi potensi korupsi di daerahnya masing-masing? Dimulai dari pemberantasan korupsi dalam kemudian kami akan menjaga dari kepala desanya, kepala daerahnya sendiri untuk mengambil beberapa perwakilan dari masyarakatnya agar dapat mengawasi pekerjaan yang ada di daerah tersebut agar tidak ada terjadi korupsi dengan menganalisis biaya dan Terima kasih. Di sini saya dijawab pertanyaan dari wakil KPU tentang bagaimana cara kami untuk mendorong masyarakat untuk ikut andil pemerintah untuk mengawasi korupsi. Nah, masyarakat untuk ini saya yakin bahwa masyarakatnya jadi generasi emas nantinya dan juga dapat berpikir kritis. Jadinya masyarakat untuk ini pasti tahu bahwa korupsi itu sebenarnya salah. Nah, cara kami itu pastinya ya masyarakat pasti ikut andil ya dapat mendorong kami untuk memberantas korupsi di suatu daerah. Misalkan nih, jika kami terdapat ulangi kalau misalkan ada nih kepala desa A, mereka ini kayak kami udah menyalurkan dana ke kepala desa A untuk membenahi jalan di desa A tersebut. Nah, pastinya kan dalam penyaluran dana ini pasti ada kayak beritanya dong, berita kayak wah kalau misalkan ada di desa A ini bakal dibenerin jalannya nih, bakal maju. Nah, kalau misalkan masyarakat ini sadar dan tahu dan bisa berpikir, dia bakal mikir kalau misalkan di sini ada beritanya kalau misalkan jalan ini bakal dibenerin, tapi jadi lihat-lihat lagi jalannya itu masih sama-sama saja masih ya
kayak kelihatan kurang dilayak lah, kayak kurang layak, misalkan kurang benar gitu. Jadinya masyarakat pasti bakalan demo, bisa dibilang demo ke kepala desa tersebut minta penjelasan kenapa jalanan itu termasuk jalan itu masih dibilang masih kurang layak untuk dijadikan sebagai jalanan. Jadinya cara kami itu ya bisa dibilang itu mendorong masyarakat pakai itu mengutamakan pendidikan. Paling sama kami juga dapat berkomunikasi nih ke kepala desa jika kepala desa tersebut dapat ada bibit korupsi yang kami ngawasin sekaligus ya coba-coba dulu aja buat mereka kayak jualan ini. Habis itu kalau misalkan terlihat korupsi pasti masyarakat di sana bakalan ikut demo juga. Kalau misalkan enggak ya. Bagaimana Anda memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi tidak tumpang tindih? Ya, itu yang menarik. Cara memastikan penegakan hukum korupsi tidak terindikasi yaitu tidak menegaskan definisi mengetahui latar belakang dan hubungan dari pemerintah lalu memantau kerja penegakan hukum korupsi itu. Terima kasih. Pengadilan kami secara merata itu kami akan mengambil sistem mengamati dan merangkum sistem di negara-negara lain. Contohnya di Amerika itu menghukum warga negaranya yang menurut saya itu paling bakal dibandingkan di bangsa ini. Dan juga kami ingin menegakkan undang-undang atau memudahkan UUD negara tapi di bagian pengadilannya dikarenakan bagi saya di bangsa ini undang-undang hukum di negara ini itu sangat kurang, maka saya akan menganalisis dulu pertimbangan dan suatu data untuk merangkum data-data yang menurut saya dalam hukum kurang. Dan juga kami akan memperbaiki undang-undang tersebut secara logis dan secara adil. Bagaimana Anda memastikan bahwa pejabat publik memiliki rekam jejak bersih sebelum menduduki jabatan strategis? Oke, Kak, bagaimana cara kami memastikan pejabat memiliki rekam jejak bersih sebelum menjabat? Nah, cara kami itu adalah sebelum para pejabat itu itu dilantik, pastinya kan ada kita kan jalan itu pastinya mereka itu menginput informasi latar belakang mereka kayak misalkan nama, habis itu kayak jejak kriminalnya itu kayak gimana, latar belakangnya, keluarganya juga dikasih tahu nih keluarganya itu pernah ngelakuin kriminal kah atau tidak. Jadinya ya cara kami itu sebelum pejabat tersebut dilantik nih, kami akan menganalisis latar belakang mereka. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Menuju tema selanjutnya yaitu pelayanan masyarakat. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana strategi Anda dalam memastikan akses internet merata hingga pelosok negeri? Ya, itu jawab. Jadi kami